Halo guys, welcome to Kiriku. Bareng gue Fikri di sini, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Blue Lock episode ke-13. Seperti biasa, gue ingetin dulu video ini akan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang gak pengen tahu bisa di skip aja dulu. Tapi kalau yang gak masalah, mari kita simak bareng-bareng alur ceritanya seperti apa. Oh ya, sorry banget suara gue masih belum pulih, padahal udah hampir seminggu guys. Jadinya agak bendeng-bendeng gimana gitu ya. Katanya sih akhir-akhir ini lagi musimnya batuk sama pilek. Dan semoga aja pembahasan yang akan gue sampaikan ini masih bisa disimak atau minimal kedengeran lah ya. Oke, di episode yang sebelumnya Isagi berjuang keras untuk bisa lolos di babak pertama, yaitu berusaha mencetak 100 gol dalam waktu 90 menit. Ia harus melawan seorang manusia buatan yang merupakan sebuah hologram berteknologi tinggi, dan Isagi kelihatannya sangat bersemangat. Apalagi di tengah-tengah perjuangannya itu, ia seperti menemukan kemampuan-kemampuan baru hasil dari adaptasi di babak pertama itu. Contohnya kayak tingkat akurasi, kemampuan analisa yang lebih tajam, dan masih banyak lagi. Nah, saat berhasil lolos ke babak selanjutnya, Isagi membentuk tim yang beranggotakan Bachira dan juga Nagi, yang mana dengan hal itu membuat Reo agak shock gitu ya, sekaligus kecewa sih pasti, karena ia gak nyangka Nagi bakal dalam tanda kutip berkhianat dengan meninggalkannya sendiri. Namun meskipun kelihatannya Nagi ini kayak gak punya hati, sebenarnya Nagi juga kasihan. Tapi karena ini adalah Blue Lock dan Nagi merasa kalau Isagi adalah pemain yang lebih kuat dari Reo, makanya ia memilih untuk bergabung dengan dirinya. Setelah mereka masuk ke ruangan babak ketiga, Chigiri dan Kunigami ternyata berhasil lolos dan mereka memutuskan untuk menjadi satu tim. Meskipun pada awalnya mereka ini rada jengkel karena Isagi dan Bachira memilih Nagi untuk menjadi partner selanjutnya. Tapi itu cuma jengkel biasa, bukan jengkel yang sampai dendam itu enggak. Nah, di babak ketiga ini proses seleksinya menurut gue cukup unik dan juga sangat kejam, karena mereka akan bertanding 3 lawan 3 dan tim yang menang nantinya akan mengambil satu orang dari tim yang kalah untuk maju ke babak 4. Untuk di babak 4-nya nanti juga sistemnya masih sama, bedanya mereka akan bertanding 4 lawan 4 dan yang menang akan mengambil satu orang lagi untuk melaju ke babak 5 dan otomatis dianggap lolos. Untuk mereka yang gagal di babak 4, mereka akan turun ke babak 3 dan bertanding lagi 3 versus 3. Terus jika mereka kembali kalah, maka akan turun ke babak 2 dan akan bertanding 2 lawan 2. Ini sebenarnya rada berbeda, soalnya di babak kedua yang dari awal itu mereka nggak ada pertarungan, tapi cuma membentuk tim berjumlahkan 3 orang. Nah, mereka yang kalah di babak kedua dan gak dipilih oleh tim yang menang, maka dinyatakan gagal. Karena di babak ketiga mereka bebas memilih lawan yang akan dilawan. Isagi sempat berpikir apakah lebih baik mereka menunggu tim yang lainnya dan gak usah berhadapan dengan timnya si nomor 1 itu. Namun setelah mempertimbangkan baik-baik, terutama karena ia menginginkan Itoshirin ada di dalam timnya, Isagi memutuskan untuk bertanding dan mereka semua juga setuju. Nah, itu dia tadi sedikit prolog untuk video kali ini, dan langsung aja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. So, let's begin the story guys. Oke, setelah melakukan pendaftaran dan konfirmasi, mereka semua masuk ke sebuah lapangan kecil ukurannya cuma 40 x 30 dan setiap tim akan mendapatkan kiper hologram dengan spek yang sama. Dari pengeras suara, wasit menegaskan kembali mereka yang kalah nantinya akan turun ke babak 2 dan yang menang akan lanjut ke babak 4. Sedangkan untuk menentukan siapa yang menang adalah tim yang berhasil mencetak 5 gol terlebih dahulu. Meskipun lawannya adalah peringkat tertinggi, Isagi merasa bersemangat dan ia ingin menguji senjata yang udah diperoleh di tahap-tahap sebelumnya. Namun tentu aja tujuan utamanya di pertandingan ini adalah untuk mendapatkan seorang Itoshirin. Saat kick off akhirnya dimulai, Isagi memberikan bolanya kepada Bachira dan Jube menyuruh Aoshi untuk menghadangnya. Bachira membuat gerakan tipuan dengan sangat cepat untuk melewati Aoshi, sedangkan Isagi yang ada di samping berniat mengajaknya untuk melakukan umpan 1-2. Namun ternyata Bachira langsung memberikan umpan kepada Nagi yang ada di depan. Setelah itu Nagi memantulkan bolanya ke belakang untuk diberikan kepada Isagi. Dengan kondisi yang mirip seperti ujian babak pertama, Isagi mampu mencetak gol dengan kekuatan 70% yang ia gabungkan bersama dengan tendangan voli. Dengan gol itu, Isagi merasa kalau saat ini levelnya beneran udah meningkat. Menurut Bachira, akurasi tendangan yang dilakukan Isagi ternyata semakin akurat. Tapi seketika situasi ceria langsung berubah jadi serius saat Rin mengatakan kalau dirinya udah paham tentang level permainan dari tim putih. Oh ya, tadi gue lupa bilang kalau tim Isagi
Isagi itu adalah tim putih, sedangkan lawannya adalah tim merah. Nah, menurut Rin, permainan Isagi dan timnya itu sama sekali nggak menantang. Bahkan rasanya ia hampir mati ketika melihat cara bermain seperti itu. Katanya sepak bola itu bukan hanya sebuah olahraga, tapi medan pertempuran. Saat ini, menurutnya tim putih udah nunjukin punggung mereka kepada lawan yang menggunakan pistol. Nah, Itoshi yang mengambil bola kick off langsung menendang ke arah gawang dan ternyata bolanya masuk yang membuat kedudukan mereka imbang 1-1. Melihat itu, Nagi bertanya kepada Bachira apakah cara seperti itu boleh digunakan. Ini sebenarnya wajar karena si Nagi ini emang baru aja main bola, jadinya ia belum tahu sepenuhnya tentang aturan dan lain-lain. Apalagi gol seperti ini emang sangat jarang terjadi. Itoshi kembali mengatakan kalah dalam sepak bola sama aja kayak kehilangan alasan untuk hidup, dan sejauh pengetahuannya sepak bola itu juga pertarungan antara hidup dan mati. Semua orang yang ada di lapangan mengira Itoshi ini udah gila dan aneh. Bahkan rekan satu timnya sendiri ngomong kayak gitu. Mendengarnya pun Isagi bukannya takut, malah makin tertantang. Permainan kembali dilanjutkan. Menurut Isagi, Itoshi akan menyesal karena telah meremehkannya. Meskipun Rin sendiri emang luar biasa, tapi ini 3 lawan 3, sebuah pertarungan di mana yang mencetak 5 gol duluan adalah pemenangnya. Bachira kembali mengumpan ke Nagi yang ada di depan, tapi Jube ternyata bisa melompat dengan sangat tinggi untuk menghentikan umpan tersebut. Menurutnya kontrol bola yang dilakukan Nagi emang sangat keren, tapi kalau ia nggak bisa menyentuhnya maka itu nggak berguna. Ia memberikan bolanya kepada Aoshi dan menyuruhnya untuk memberikan umpan. Umpan dari Aoshi berhasil diredam oleh Bachira yang membuat bola itu sedikit deflect hingga akhirnya bola dikuasai oleh Isagi. Namun Jube nggak menyerah gitu aja dan entah gimana caranya Jube menendang dengan sangat keras bola yang sedang dikuasai oleh Isagi dan hal itu berhasil menambah gol kedua untuk tim merah. Isagi sepertinya kembali panik karena bakat seperti itu sangat jarang ada di Jepang dan Bachira mencoba menenangkannya untuk meminta Isagi kembali fokus. Permainan kembali dilanjutkan, tapi kali ini mereka nggak punya strategi apapun karena Nagi dijaga ketat oleh Jube. Akhirnya Bachira membawa bola itu sendirian ke depan, berusaha melewati Aoshi yang sedang ketakutan. Nah, pikiran negatif yang sering mengganggu Aoshi kembali muncul dan karena ia nggak pengen itu terjadi, entah bagaimana gerakannya jadi sangat cepat, bahkan bola yang ada di kaki Bachira bisa direbut. Isagi berusaha menghentikan Aoshi dengan tangannya dan ia sadar kalau ini akan menjadi pelanggaran. Namun yang terjadi, dirinya malah terpental. Aoshi berhasil mencetak gol dan hal itu membuatnya menjadi lebih rileks dari yang sebelumnya. Nah, mengetahui kalau nggak cuma Rin yang sangat kuat, Isagi terduduk dan termenung apakah kali ini dirinya akan kalah. Tapi menurut Nagi, sepak bola ternyata sangat menarik karena ada orang-orang seperti Rin dan teman-temannya. Nagi kemudian memberikan saran atau strategi gimana caranya untuk menerobos pertahanan tim merah. Setelah semuanya setuju, Isagi pun bertanya, apakah Nagi itu adalah tipe orang yang suka ngasih ide kayak tadi? Jawabannya ternyata enggak dan itu pertama kalinya Nagi memberikan usulan. Ia benci merasa frustasi dan nggak pengen kalah lagi. Akhirnya permainan kembali dilanjutkan dan ternyata strategi mereka adalah membuat pola segitiga di mana Bachira yang akan menjadi jangkar. Setelah berhasil masuk, Isagi menggunakan senjata kesadaran ruangnya untuk mencari posisi, namun ketika Bachira akan memberinya umpan, Itoshi bergerak untuk menutup celah itu karena menurutnya ia sebenarnya udah tahu apa yang difikirkan orang-orang yang punya level seperti Isagi. Bachira kemudian mengoper bola kepada Nagi, tapi bolanya itu putarannya kencang banget. Nagi sepertinya tahu maksud dari umpan Bachira dan ia hanya memantulkannya sedikit agar bolanya tetap melaju ke depan. Hingga akhirnya Nagi berhasil mencetak gol untuk tim putih. Meskipun sebenarnya itu nggak sesuai rencana, tapi Nagi bisa paham apa yang Bachira inginkan dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat. Gampangnya chemistry di antara mereka udah mulai terbentuk. Tim merah kayaknya nggak sabaran dan Itoshi yang kembali mengambil kick off langsung menendang bolanya ke gawang, namun Isagi berhasil menghadang bola itu dengan kepalanya dan menurut gua kedua kiper hologram ini bener-bener nggak guna anjir. Karena dari awal pertandingan pun nggak ada sama sekali yang berhasil menghalau tendangan. Mulai saat itu Isagi bertekad atau berencana untuk mengendalikan situasi di lapangan. Nah, tim merah mendapatkan tendangan sudut dan yang mengambil adalah Itoshi. Momen kampret kembali terjadi karena Itoshi gak memberikan umpan tapi menembak langsung ke arah gawang dengan tendangan melengkungnya yang sangat gila. Kini tim merah unggul 4-2 dari tim putih dan ini artinya mereka hanya butuh 1 gol lagi untuk memenangkan pertandingan. Bachira, Isagi dan Nagi tentu bertanya-tanya gimana caranya untuk menghentikan seorang Itoshi karena ya permainannya sempurna banget, kayak nggak ada celah. Tapi Isagi masih yakin kalau mereka pasti bisa mengejarnya. Permainan kembali dimulai dan strategi dari tim putih sama kayak sebelumnya, yaitu segitiga
segitiga. Isagi yang merasakan aroma gol langsung berlari ke sebuah area yang menurutnya di sanalah kesempatan terbesar untuk mencetak gol. Namun Itoshi lagi-lagi bisa mengejarnya dan ia mengatakan kepada Isagi untuk mempelajari cara kerja mata. Nah, ini yang unik nih. Isagi merasa kalau tadi ia udah ngelewatin Itoshi, terus gimana caranya orang ini kok saat ini bisa ada di sampingnya? Rasanya kayak mustahil. Apakah Itoshi bisa membaca pikiran atau jangan-jangan aroma gol yang sebelumnya itu sengaja diperlihatkan kepadanya hingga pada akhirnya Isagi berlari ke tempat yang sebenarnya udah diprediksi oleh Itoshi. Nah, Itoshi berhasil merebut bolanya dan ia bisa dengan mudah mencetak gol yang membuat tim merah berhasil melaju ke babak selanjutnya. Nah, wasit bertanya kepada tim pemenang siapa yang akan mereka ambil. Itoshi mengatakan kalau ia nggak peduli siapa yang akan masuk ke dalam timnya. Akhirnya Jube dan Aoshi memilih Bachira untuk bergabung dengan tim mereka. Pada awalnya tentu Bachira merasa sedih, tapi karena ini peraturannya maka ia akan tetap ikut. Jika Isagi ingin Bachira kembali, maka ia harus mendapatkannya sendiri. Sayang banget tim putih harus kalah dan yang dicuri adalah Bachira. So, itu aja pembahasan gue kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen biar gue tambah semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.